Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Beta Punya. Dalam bacotan kali ini kita akan ngebacotin tentang pembunuhan satu keluarga yang terjadi di Penajam Pasir Utara. Setelah sekian lama kita melihat berita tentang ancaman pelakunya akan dihukum penjara seumur hidup dan lain sebagainya, bahkan juga ada ancaman hukuman mati, walaupun pada akhirnya dan faktanya hakim cuma memvonis 20 tahun penjara, dan menurut saya secara pribadi itu sangat-sangat tidak adil. Kenapa saya bisa berargumentasi sangat tidak adil ya? Kalian bisa lihat bagaimana si pelaku itu tidak merasakan rasa bersalah sama sekali. Bahkan pelaku itu dalam melakukan tindak kejahatannya itu, setelah dia melakukan pembunuhan, dia melakukan pemerkosaan terhadap mayat daripada korbannya. Yang dimana si pelaku juga membuat laporan palsu seolah-olah dia mengarang sebuah cerita. Hingga pada akhirnya polisi mengorek lebih jauh tentang keterangannya si pelaku yang awalnya saksi, hingga pada akhirnya polisi pun menetapkan Junedi sebagai tersangka daripada pembunuhan satu keluarga yang terjadi di Penajam Pasir Utara. Terlepas dari itu semua, sebenarnya kita bisa melihat bahwasanya dalam hal ini banyak berargumentasi apakah si pelaku mengalami gangguan jiwa. Walaupun sudah dibantah oleh pihak kepolisian bahwasanya pelaku bukanlah orang yang mengalami gangguan jiwa, yang artinya pelaku itu adalah orang yang sangat normal, anak yang sangat normal. Namun kita tidak pernah bisa mengetahui apa yang kesehariannya dia lakukan. Di sini saya bisa berargumentasi mungkin saja si pelaku Junedi tersebut ada kecenderungan mengonsumsi atau menonton video porno. Kenapa hal itu bisa saya asumsikan? Karena kerusakan dalam otak manusia, yaitu prefrontal cortex atau bagian depan daripada otaknya, itu sudah tidak bisa berfungsi lagi sebagaimana manusia normal pada umumnya. Mengingat Junedi ini umurnya baru 17 tahun, baru menginjak 18 tahun di akhir Februari tahun ini. Yang menjadi masalah adalah ketika Junedi melakukan pembunuhan tersebut, dia tidak sama sekali merasa bersalah atau merasa sedih dengan apa yang sudah dia lakukan. Yang lebih parahnya lagi, dalam video yang saya tampilkan di sini, kalian bisa melihat bagaimana pelaku pura-pura merasa sakit ketika diinterogasi oleh polisi, yang dimana pelaku pura-pura lemes dan sebagainya. Padahal faktanya orang tersebut bukanlah orang yang sakit secara fisik, bukanlah orang yang sakit secara jiwanya, tetapi mungkin mentalnya juga sakit. Jadi begini teman-teman, dalam kasus tersebut, menurut pengakuan dari polisi, si pelaku melakukan aksi atau kegiatan meminum minuman keras, yang dimana sepulang dari setelah melakukan kegiatan minum minuman keras, pelaku berniat untuk melakukan pembunuhan. Dalam aksinya, pelaku sempat mendatangi rumah korban dan melakukan tindakan mematikan lampu saklar rumah daripada korban tersebut. Dan ketika si kepala keluarga si Pak Waluyo almarhum ini datang pulang dari rumahnya, itu langsung ditimpas sama si pelaku. Dan tidak lama kemudian istrinya bangun dan ditimpas juga. Anaknya juga ditimpas, semuanya ditimpas, sampai yang balita berumur 2,5 tahun juga ditimpas. Dari kejadian ini kita bisa melihat bahwasanya si pelaku melakukannya dengan kondisi sadar, bukan dalam pengaruh minum minuman keras. Kenapa saya bisa berasumsi bahwasanya si pelaku itu bisa melakukan dalam kondisi sadar? Jika kondisi pelaku itu adalah mabuk berat, otomatis dia sudah tidak bisa berpikir bagaimana caranya mematikan lampu. Dan yang harus kalian ketahui, semua bacokan atau timpasan yang dilakukan pelaku itu adalah titik-titik vital, yang dimana semua korbannya itu luka pada area bagian kepala. Yang kita ketahui, orang normal pun kalau ditimpas di kepalanya cukup satu kali timpas, orangnya langsung mati. Dan ini juga dilakukan oleh si Junedi.
di mana si pelaku melakukan timpasan terhadap semua korbannya. Yang lebih sadisnya lagi, setelah melakukan pembunuhan tersebut, dia memperkosa istri daripada kepala keluarga si korban Pak Waluyo ini dan anak perempuannya yang mantan kekasihnya. Dan lebih parahnya lagi, dia memperkosa 2 jenazah sekaligus. Kemudian di peradilan, kita bisa melihat bahwasanya hakim hanya memvonis 20 tahun penjara. Padahal, dalam kondisi reka ulang kejadian, di mana pelaku itu tidak merasa sedih sama sekali, tidak merasa bersalah sama sekali, bahkan merasa biasa-biasa saja, bahkan tidak merasa nangis, merasa bersalah, bahwasanya dia sudah menjadi pelaku tindak kejahatan. Terlepas dari ini semua, saya bisa berasumsi bahwasanya si Junaid ini adalah orang yang sering mengkonsumsi film porno. Kenapa saya bisa berasumsi seperti itu? Karena jika orang terlalu banyak mengkonsumsi video-video porno, mengakibatkan kerusakan pada otaknya, yaitu bagian prefrontal cortex atau bagian depan daripada kepala itu sendiri. Yang harus kalian ketahui, ketika seorang itu mengkonsumsi video porno dan melakukan masturbasi atau onani, maka kepalanya akan sering dipenuhi oleh endorfin. Kalau salah silakan di cross check di kolom komentar. Ketika endorfin terlalu sering membasahi bagian kepala atau bagian batang otak, maka akan terjadi kerusakan yang sangat permanen. Prefrontal cortex itu adalah bagian penting manusia yang membedakan manusia dengan hewan. Karena di situ ada inti saraf daripada perasaan, emosi yang bisa membedakan ini baik dan buruk. Akan tetapi, jika prefrontal cortex itu sudah rusak, maka insting hewan daripada manusia itu lebih banyak muncul daripada insting manusiawinya. Karena sudah sering dibanjiri otaknya oleh endorfin yang dihasilkan dari masturbasi karena sering menonton video porno tersebut, maka si pelaku sudah tidak bisa membedakan mana yang harus dikasihani, mana yang sadis, dan mana yang biadab. Jadi dianggap semua rata. Makanya kita bisa melihat di mana kondisi Junaidi pada saat itu, dia tidak merasa bersalah sama sekali. Bahkan dia pura-pura sakit dan lain sebagainya. Bahkan ketika reka ulang adegan pun dia merasa tidak bersalah, nangis pun bahkan tidak. Itu artinya ada kerusakan yang sangat parah di bagian otak daripada Junaidi tersebut. Tentu hal ini harus kita cermati lebih lanjut. Kenapa? Karena pelaku-pelaku kejahatan yang sama di seluruh dunia itu punya kebiasaan menonton hal-hal yang sifatnya porno, yang dimana itu bisa menyebabkan kerusakan bagian otak bagian depan yang sangat-sangat fatal. Terlepas dari itu semua, jujur saya sangat sedih dengan vonisnya. Jika saya menjadi bagian daripada keluarga korban, saya akan keluar uang miliaran untuk mencari drone pembunuh. Dan saya akan melakukan pembunuhan terhadap si pelaku tersebut. Kenapa? Karena itu jauh lebih adil. Bagaimana mungkin melakukan pembunuhan secara sadis tanpa rasa bersalah terhadap 5 orang cuma dihukum 20 tahun penjara? Karena secara manusiawi, secara logika tidak mungkin itu bisa terjadi. Tapi faktanya hakim menetapkan itu dan sudah memvonis itu. Jadi setelah itu kita nggak tahu lagi. Banyak netizen berharap dia dimatikan di penjara, tapi faktanya polisi malah melindungi dia. Karena itu juga bagian daripada tugas polisi, melindungi pelaku supaya penegakan hukum bisa terjadi. Ya, walaupun kita ketahui bahwasanya keadilan itu semu, apalagi di Indonesia. Cukup sedih sih teman-teman, saya secara pribadi. Ya, terlepas dari itu semua, dari sini kita bisa belajar bahwasanya pelaku kejahatan itu tidak wujudnya seperti ini. Pelaku tindak kejahatan pembunuhan itu tidak bisa dilihat daripada tampangnya. Tidak mungkin kita lihat, oh alisnya jepat sebelah, oh berarti ini psikopat nih. Nanti kita punya teman yang alisnya jepat sebelah, kita katakan psikopat. Enggak juga seperti itu. Jadi terlepas dari itu semua teman-teman, itulah hasil yang ada di Indonesia. Ya semoga saja si Junaidi juga tidak berumur panjang ya harapannya.
Saya sih berharap dia dibunuh sama orang lain gitu, supaya ada rasa keadilan. Walaupun saya bukan bagian daripada keluarga korban, tapi saya sangat miris melihat hal ini. Oke, itu saja teman-teman. Terima kasih kalian sudah mau mendengarkan bacotan beta punya di video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.